selamat hari Natal untuk kita semua, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Sukacita kita lebih bertambah hari ini karena kita ibadah untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau disebut juga dengan Natal. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita bersukacita, untuk permulaan ini kita akan bernyanyi bersama memuji memuliakan namanya sebanyak 3 lagu. Yang pertama, Nunga Jepang Muse Ari Pesta. Yang kedua, Goklas Niroha. Yang ketiga, Las Maroham Tuhata. nah, supaya lebih bersemangat, kita bersukacita, kita undang anak-anak sekolah minggu kita untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan masih berikan kepada kami hari baru. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Tuhan, di hari ini Tuhan kami sangat bersuka cita karena pada hari ini Tuhan kami masih bisa merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu, hari Natal yang kudus. Karenanya Tuhan Yesus, kuduskanlah semuanya Tuhan. Kuduskan dunia ini juga Tuhan dari segala macam cobaan, dari segala macam virus-virus Tuhan, agar kami dapat kembali seperti semula lagi Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat ini Tuhan kami serahkan Tuhan kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan berkat-Mu, memberikan sukacita-Mu kepada kami dan kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan dan akhir Engkau yang tetap campur tangan dalam ibadah kami. Kami berdoa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Kita angkat pujian kita kembali dari buku Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Pengumuman hari ini bahwa hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kita masih tetap ibadah daring. Karena itu anak-anak sekolah minggu jangan berhenti untuk beribadah walaupun dari rumah, tetap mengikuti ibadah daring karena kita masih tetap beribadah melalui daring. Demikian pengumumannya untuk diperhatikan. Sekarang kita puji kembali Tuhan dengan bernyanyi dari Pulau dan Benua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan. Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Sebagaimana adik-adik ketahui, hari ini 25 Desember 2020 merupakan perayaan Natal dan seluruh dunia merayakan daripada kelahiran Yesus Kristus. Dalam ibadah saat ini kita akan membaca Alkitab yang menjadi dasar daripada ibadah kita, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, adik-adik mengikutinya di dalam hati. Demikian dituliskan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka,
dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Natal sebagaimana kita ketahui, ini adalah perayaan agama yang paling besar di seluruh dunia. Bahkan akhir-akhir ini negara-negara yang bukan beragama Kristen juga melakukan penyambutan daripada perayaan ini. Sekarang menjadi pertanyaan dan menjadi pemikiran bagi kita adalah, setiap tahun kita merayakan Natal. Kita memahami apa itu Natal, yaitu kelahiran daripada juru selamat. Tetapi maknanya inilah yang akan kita gali pada saat ini, dan inilah akan kita buat menjadi kado dalam perayaan Natal tahun ini. Amang akan ajak kalian untuk memahami sebenarnya apa pelajaran yang paling berharga dari perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahunnya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kelahiran Yesus merupakan karya Allah yang tidak ada duanya. Ada kata kunci di situ, ada kedamaian. Melalui kedatangan daripada Yesus Kristus dan melalui kelahirannya, manusia diperdamaikan dengan Allah. Dulunya manusia itu ada jarak dengan Allah karena keberdosaan daripada manusia itu. Tetapi Allah adalah Allah yang proaktif, yang memahami apa yang menjadi pergumulan daripada orang percaya. Itu makanya Dia menyuruh anaknya yang satu-satunya itu datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Anak Allah itu menjadi manusia yang rendah hati dan melayani orang lain dengan penuh kekurangan dan kelemahannya. Jadi diperdamaikan adik-adik. Anak satu-satunya itu, dia adalah anak Allah yang tempatnya itu adalah di surga, tetapi dia mengambil wajah seorang manusia supaya manusia itu diselamatkan, supaya manusia itu diperdamaikan. Ada kerendahan hati di situ. Karena itu, inilah poin yang pertama mau kita rayakan melalui Natal pada saat ini. Adik-adik juga ketika merayakan Natal, mari mengikut apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ada kerendahan hati, ada mengasihi orang lain, ada kedamaian dengan orang lain, diperdamaikan. Karena itu kita juga harus berdamai dan harus rendah hati. Yang kedua, pelajaran yang sangat berharga terlebih melalui nas kita pada saat ini, yaitu dengan datangnya malaikat kepada gembala-gembala yang ada di padang. Ketika malam hari, mereka sangat takut adik-adik. Kenapa mereka takut? Mereka pikir itu adalah orang lain yang akan mengganggu mereka. Adik-adik perlu diketahui, para gembala itu di dalam kehidupan orang Israel adalah golongan masyarakat yang disingkirkan. Mereka agak disingkirkan karena status mereka yang nomaden, yang berpindah-pindah
dan sosiologi kemasyarakatan mereka yang memang tidak masuk dalam ranah inti daripada kehidupan orang Israel. Itu makanya mereka takut ketika mereka melihat saya, kemudian ada suara menyapa mereka. Mereka sangat ketakutan. Kemudian para malaikat mengatakan, jangan takut, aku membawa berita sukacita. Telah lahir bagimu malam hari ini seorang juru selamat. Jadi inilah pelajaran yang kedua adik-adik, bahwa Natal itu membawa obat akan rasa takut manusia itu. Jadi ketakutan tidak akan ada lagi karena juru selamat itu sudah datang. Karena anak satu-satunya itu diutus oleh Allah memberikan semangat, memberikan spirit kepada orang-orang yang percaya akan berita sukacita itu. Itu makanya ketika kita merayakan Natal, sukacita itu harus ada karena rasa takut itu sudah dihilangkan. Karena tidak ada lagi hal-hal yang sangat kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita melalui kelahiran daripada Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini. Yang ketiga dan yang terakhir adik-adik sekalian, ketika kita merayakan Natal, apa yang mau kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam nas ini ada perkataan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika para gembala itu pergi melihat daripada petunjuk yang disampaikan oleh para malaikat itu, mereka sangat bersukacita. Mereka memuji Allah. Mereka mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena itu ketika kita merayakan Natal, adik-adik, ada semangatnya, ada pujiannya, ada semangat baru. Karena apa? Sudah nyata kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Ada perubahannya. Dari yang rasa takut tidak takut lagi. Dari yang mungkin selama ini ada malas-malasnya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, pada saat ini ketika kita merayakan Natal itu ditinggalin. Masuk kepada kondisi yang baru. Dan itulah bentuk puji-pujian adik-adik sekalian ketika melakukan dan merayakan Natal itu sendiri. Karena itu, mari kita hidupi pesan-pesan Natal ini. Mari kita bersuka cita di dalam kehidupan kita. Mari kita menunjukkan dalam kehidupan kita nilai-nilai yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ada kerendahan hatinya, ada kasihnya, ada perdamaiannya, ada sukacitanya, dan ada perubahan hidupnya. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, buat sukacita yang Tuhan telah berikan kepada kami pada saat ini. Hari ini kami merayakan Natal, kelahiran daripada Juru Selamat yang menyelamatkan dunia ini dari keberdosaan dan menyelamatkan manusia dari kebersalahan. Ada perdamaian antara Allah dengan manusia, dan itulah pesan yang mau disampaikan dari perayaan Natal, terlebih dalam nas Alkitab yang menjadi dasar renungan pada saat ini. Rasa takut itu hilang menjadi rasa sukacita, yang artinya ketika kami merayakan Natal ada perubahan-perubahan hidup, ada sikap-sikap hidup yang berubah, dan itulah tandanya kami merayakan Natal itu. Karena itu ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, tanamkanlah sukacita itu dalam hati kami masing-masing. Ketika kami merayakan Natal, kami mau berubah, meniru dan melakukan apa yang Tuhan Yesus telah tunjukkan. Ada kerendahan hati, ada rasa damai, ada perdamaian dan kasih di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih ada perubahan sikap hidup. Karena itu ya Tuhan, di dalam Roh Kudus-Mu, bantu anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Kanopan untuk memaknai Natal ini melalui perubahan-perubahan sikap di dalam kehidupannya. Kami puji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita angkat pujian dari buku ND nomor 52 ayat 1 dan 2.
Adik-adik sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini secara bersama. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Natal bagi kita sekalian.